Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan tentang perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat diperlukan oleh setiap seorang guru maupun seorang pendidik. Karena dengan melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, maka ini seorang guru tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis, mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran bukan merupakan proyeksi keinginan dari seorang guru secara sepihak, akan tetapi merupakan perwujudan dari berbagai keinginan yang dikemas dalam suatu namanya kurikulum. Perencanaan ini sebagai program pembelajaran yang memiliki beberapa pengertian atau yang memiliki beberapa makna, yaitu suatu proses mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan apa tujuannya, terus apa materinya, dan apa isinya. Dan metode pembelajaran dan merumuskan evaluasi sebuah pembelajaran. Adapun perumusan dan pengelolaan setiap unsur atau komponen pembelajaran tersebut diarahkan itu sebetulnya untuk yang pertama adalah apa yang ingin dicapai dari sebuah tujuan pembelajaran. Terus yang kedua adalah apa yang harus diberikan. Yang ketiga adalah bagaimana atau dengan cara proses pembelajaran seperti apa agar sasaran pembelajaran itu dapat dicapai. Dan yang keempat adalah bagaimana bisa untuk mengetahui ketercapainya atau tercapainya sasaran pembelajaran yang sudah disepakati. Adapun konsep dasar rencana pembelajaran berbasis kompetensi adalah dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Jadi kompetensi itu merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seorang individu, yaitu sebuah penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Adapun kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar itu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dari peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok kompetensi. Adapun karakteristik itu berasal dari kata karakter yang artinya sebuah tabiat atau watak
atau bisa dikatakan pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh seorang individu atau seorang peserta didik. Jadi karakter akan menentukan kemampuan seseorang untuk mencapai apa yang dicita-citakannya itu dengan secara efektif. Terus kemampuan untuk berlaku jujur dan berterus terang terhadap orang lain, serta kemampuan untuk taat terhadap tata tertib dan aturan yang sudah ada. Jadi siswa peserta didik itu beraneka ragam latar belakangnya, kehidupannya, mereka itu berasal dari keluarga yang berbeda-beda sehingga membentuk karakter siswa pun berbeda-beda. Jadi ragam karakteristik ini ternyata mempengaruhi bagaimana hasil implementasi desain sebuah rencana pembelajaran. Untuk mengenal karakteristik siswa tersebut, misalnya dengan mengklasifikasikan karakter seorang siswa di dalam kelas dengan bisa melihat pribadi lingkungan yang terdiri dari, bisa dilihat dari usia, jenis kelamin, terus keadaan ekonomi, keadaan kemampuan sebelum atau prasekolah dari lingkungan tempat tinggal seorang peserta didik. Bisa juga dari psikisnya atau dari kecerdasannya. Jadi apa sih manfaat dari klarifikasi karakteristik siswa ini? Banyak sekali dengan mengenal karakteristik siswa, maka dapat diketahui kualitas perseorangan dan menjadi petunjuk dalam mengelola strategi pembelajaran yang dapat dilihat diantaranya. Yang pertama, seorang pendidik atau seorang guru dapat memperoleh kemampuan awal dari siswanya atau dari peserta didiknya. Terus guru juga dapat mengetahui latar belakang keluarga dari peserta didik, terus meliputi misalnya tingkat pendidikan seorang orang tuanya, sosial ekonominya, dan guru juga dapat mengetahui tingkat pertumbuhan selama perkembangan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar adalah suatu proses menciptakan kondisi agar peserta didik mengalami proses belajar, maka seorang guru atau seorang pendidik harus mampu mengajar secara efektif. Hal itu berarti mengajar secara efektif adalah mengajar yang dapat membawa seorang siswa atau seorang peserta didik dapat menghasilkan perubahan tingkah laku setelah proses pembelajaran tersebut. Jadi proses pembelajaran yang dapat disiapkan oleh seorang guru hendaknya terlebih dahulu harus memperhatikan teori-teori yang tadi sudah saya jelaskan dan bagaimana implikasinya dalam sebuah proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.